Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Palopo Berdakwah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saat ini kita tengah berada pada penghujung bulan suci Ramadan, yang mana sudah hampir sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa, yang mana kita tahu bahwa puasa itu salah satu fungsinya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW melalui salah satu sabdanya, as-siyamu junnah. Yani puasa itu adalah pelindung, puasa itu adalah perisai. Tentu saja puasa di sini gunanya untuk melindungi atau membentengi kita sebagai individu dari godaan hawa nafsu, setidaknya pada saat kita tengah melaksanakan ibadah puasa. Dan di samping itu juga Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa puasa juga akan melindungi orang yang melaksanakan puasa itu di akhirat nanti, yakni melindungi dari sengatan panasnya api neraka. Nah, inilah salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Namun pemirsa Palopo Berdakwah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tentu kita paham betul bahwa puasa ini sifatnya hanyalah untuk melindungi individu-individu yang melaksanakan ibadah puasa. Dan itu pun juga sifatnya bersifat personal. Namun pertanyaannya adalah bagaimana agar kemudian umat Islam secara umum itu bisa dibentengi, bisa dilindungi dari berbagai macam kemaksiatan. Apakah itu kemaksiatan yang dilakukan oleh kelompok, atau bahkan mungkin kemaksiatan itu memang ditujukan untuk menzolimi umat Islam. Karena kita tahu saat ini umat Islam seolah-olah tak pernah berhenti mendapatkan berbagai macam tindakan-tindakan kezaliman. Kalau di Indonesia kita tahu bagaimana kemudian para aktivis, pengemban dakwah, bahkan sampai ulama, ternyata banyak yang kemudian mendapatkan persekusi hingga berujung pada penangkapan. Dan salah satu ulama, salah satu aktivis yang kemudian sampai meninggal di dalam penjara. Belum lagi secara umum kalau kita ingin melihat kondisi umat Islam yang lebih jauh saat ini, ternyata umat Islam di berbagai belahan dunia, di Myanmar misalnya, belum lagi ada di Palestina, di Irak, Suriah, dan belahan dunia lainnya, semua dengan begitu mudahnya kemudian dibantai, dengan begitu mudahnya mendapatkan tindakan-tindakan kezaliman. Dan pertanyaannya, ternyata kita bisa mendapatkan satu jawaban, bahwa saat ini kita membutuhkan yang namanya perisai. Dan di dalam Islam ternyata telah diberikan sebuah gambaran sebagaimana sabda Rasulullah, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam atau pemimpin itu adalah seperti perisai, yang mana umat Islam akan berperang di balik perisai itu dan akan berlindung di balik perisai itu juga. Dan perisai inilah yang sebenarnya sangat kita harapkan, yakni pemimpin.
Dan pemimpin yang kita harapkan ini tentu saja bukan hanya sekedar orang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang sesungguhnya adalah seorang pemimpin yang dibaiat untuk kemudian melaksanakan hukum-hukum syariah di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang disebutkan dengan khalifah. Dan tentu saja kita tidak hanya sekedar diwajibkan untuk membaiat seorang khalifah. Lebih daripada itu, kita diwajibkan untuk menyiapkan sebuah institusi negara, sebuah sistem pemerintahan yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan sistem khilafah. Dan inilah yang akan nantinya kita jadikan sebagai pelindung terhadap berbagai macam tindakan kezaliman terhadap umat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.